Hai guys, jumpa lagi dengan aku Riani 15. Aku mau melanjutkan kisah yang kemarin ya, cerita yang dimana anak kesayangan bapak aku itu guys. Nah anak itu kan tumbuh dari remaja hingga dewasa dan perilakunya itu udah di luar jalur gitu loh. Sama persis dengan adik aku yang dibenci bapak aku itu, adik aku yang kelima ya. Ini berarti adik aku yang keenam ini sama, dan bahkan jauh beda banget, lebih parah. Dan dimana bapak aku itu tetap merangkul, tetap menyayanginya, sampai apa istilahnya, jual mangga buat bontot, hasilnya jual pisang buat bontot, semua pun buat bontot. Dari makanan, dari kasih sayang berlimpah banget. Dan kejadian ini aku terus terang waktu itu tidak di rumah ya. Ya biasalah namanya TKW yang udah keliling Asia begitu guys. Jadi ini diceritakan dari adik aku yang di rumah. Dan kemana uang yang banyak itu, yang istilahnya tuh sampai lembaran-lembaran ratusan itu. Pertama, adik aku emang posisi makannya ya, porsi makannya melebihi orang normal. Terus dia juga dengan kebiasaan megang uang yang ratusan ribu, dia beli makan di mana aja bisa, di Padang di mana bisa. Terus juga dia punya satu kebiasaan yang ngumpulin anak-anak kecil, bocil-bocil itu. Nah dari situ udah mulai ada perilaku yang tanda kutip guys. Jadi bocil-bocil dia tetangga-tetangga itu yang udah pada kenal dengan istilahnya kedermawanan adik aku, raktir jajan. Jadi 5, 6 sampai 10 bocil itu seneng banget tuh sama adik aku yang mukanya mengerikan itu guys. Dikasih jajan, dibawa ke rumah gitu, pada main ke lantai atas begini begitu. Nyampe istilahnya suatu saat ada yang namanya kasus pencabulan. Kalian paham kan dalam arti apa kasus pencabulan itu? Nah di situ itu udah mulai berdatangan 1-2 orang tua ya, udah nyampe 3-4 kasus katanya ya, dan sampai ada proses visum segala gitu loh. Tapi dalam kasus itu belum ada yang hal-hal yang sampai parah, itu belum ada guys. Maksudnya baru emak-emak atau diapain gitulah istilahnya, tuh masih dalam ambang sehat normal gitu. Nah dari situ kan adik aku udah mulai banyak udah banyak dikucilkan dari para orang tua yang mempunyai bocil begitu. Dan sampai semua ini 3 orang ini guys, dari 3-4 kejadian itu bermain dengan uang gitu. Dari visum juga uang, dari istilahnya mengganti kerugian untuk istilahnya uang damai lah, apa juga pakai uang. Nah dari situ bapak aku terus aja menutupi gitu, dan saat itu kan bapak aku udah tidak bisa menghasilkan uang sepeser pun guys. Semua kebutuhan dari makan, dari semua ke biaya hidup itu dirangkul dari anak-anaknya yang pada keluar negeri, juga sama anak yang di rumah gitu. Tapi tetap aja keangkuhan bapak aku, keegoan bapak aku itu tidak berubah, bahkan makin menjadi gitu. Jadi intinya sebelum gua mati ya yang punya gua habisin, gak masalah tuh hasil kerja gua gitu. Dan yang punya anak pun itu punya gua gitu loh. Lu dapat segini dari gua, itu prinsip aku. Dan diterapkan banget sampai bapak aku, sampai anak-anaknya kami itu udah kewalahan istilahnya mengikuti apa mau dia gitu. Kalau tidak dituruti, motor dijual. Dan jual motor itu gampang banget, kayak kita jual harga 1 gram emas, yang penting jadi duit. Dan dari siapa motornya ya kalian pasti tahu, bukan dari dia. Karena dia itu dari zaman kris moneter dulu itu udah tidak menghasilkan. Dan kalau menghasilkan pun ya dari 1% itu paling 0, berapa persen yang buat kami anak-anak dan keluarganya guys. Nah kita kembali lagi cerita nih. Nah dari kejadian itu kan terus menginjak dewasa banget, sampai akhirnya ada satu cewek ya, kalau diceritain di sini ada satu gadis lah ya, satu bocil, gak terlalu ini juga kan, dia baru SMP kelas 2.
deket banget tuh sama adik aku. Nah, deket-deket istilahnya udah mau nerima keadaan adik aku, walaupun ditentang sama keluarga si cewek nih. Keluarga si cewek berapa kali nyeret itu anaknya dari rumah bapak aku untuk dibawa pulang. Dalam arti ya walaupun dia si pihak ceweknya orang nggak punya ya, tinggal aja di gubuk gitu. Siapa sih yang pengen punya menantu yang udah mah cacat fisik, tidak ada kerjaan apapun, makan apa semua hasil kami saudara-saudaranya gitu loh, dengan berbagai cara-cara licik dari bapak aku untuk menghidupi sini anak. Nah, dari kejadian asusila yang udah terjadi, berembuk tuh dinikahin, dan waktu proses itu juga aku ada di rumah ya. Dinikahkan tuh adik aku sama si cewek ini, statusnya gadis, dia masih ingusan ya. Kalau adik akunya sih udah usia udah cukup umur gitu. Menikah nih, karena usianya terlalu dini tidak bisa dong dapat surat nikah, mesti menikah ulang nanti. Jadi untuk menyelesaikan semua itu mereka dikasih dulu guys. Prosesnya sama, ada ngebesa, ada bawa, kalau orang Indramayu kan bawa perabotan, apa itu proses normal biasa. Ada mas kawin emas juga, kalung gelang udah ada, karena bagaimanapun namanya bontot. Dan dari mana semua itu? Ya dari anak-anaknya ibu bapak aku, dari kakak-kakaknya yang adik aku yang ini nih, ada yang nyumbang tempat tidurnya, ada yang kalau aku saat itu terus terang tidak menyumbang apapun ya, karena aku posisi habis operasi ginjal juga, habis operasi ginjal dua kali ya, 3 kali bahkan, aku hanya menyumbang tenaga aja. Nah, berjalan tuh lancar proses pernikahan sampai akhirnya menikah. Nah guys, dari setelah pernikahan tuh bukan tidak ada masalah, jadi masalah semakin menjadi. Adik aku mulai kesehatannya mulai drop gitu ya, karena emang dia itu udah didiagnosa diabetes. Tapi diabetesnya itu diabetes kering. Kalau orangnya bisa menjaga pola makan, dia tidak akan punya luka. Karena dia dengan kekurangan bentuk mulut yang tidak sama-sama orang, makanannya full, terus dia juga istilahnya kalau orang kita mah udah bau perempuan ya, udah menikah, jadi udah hormon tubuh apanya itu mungkin udah berbeda, akhirnya drop sampai mulai sakit-sakitan guys. Ini kalau berobat dihitung biaya berobat ke rumah sakit, biaya berobat rutin manggil dokter apa, beli motor NMAX 1 udah lebih ini untuk berobat ini anak, lebih bahkan bisa mencapai 2 motor kalau ditotalan nih ya, ditotalkan gitu. Karena kalian tahu sendiri obat diabetes itu mahalnya udah kayak apa gitu, ada yang 1 butir 150.000 begitu, belum juga peralatan lainnya. Nah, sampai parahnya ini yang terjadi sama adik aku. Ini kasus ini 2 tahun kemarin ya, aku udah sampai di sini nih, meledaknya ini kasus. Jadi kejadiannya di mana adik aku itu mencabuli adiknya, istrinya, berarti adik ipar. Mencabuli adik ipar. Nih adik aku ini yang emang otaknya udah emang dari lahir juga tidak 100%, dibilang 60%, 70% mungkin ya, dari lahir udah begitu. Nah, kasus pencabulan itu geger guys. Dari awalnya kita proses damai ya, kita mau ngasih uang 5, itu bocilnya itu masih SD ya, itu sih yang katanya dicabuli adik aku itu masih SD. Kita jalan damai dengan mengajukan uang yang sekian juta sampai minta dengan total puluh juta itu. Nah, bapak aku merasa apa ya, udah ketakutan, udah berlebihan nih bapak aku. Karena kasus kemarin dia memenjarakan anak sendiri, dan ini anak yang paling disayangnya, otomatis sudah pasti masuk bui dong, apalagi dengan kasus pencabulan gitu. Bapak aku udah shock, udah gemetar. Dia itu
rembukan sama orang yang di bagian kantor kepala desa. Nah, salahnya kan kalau orang-orang itu ada yang benci, ada yang enggak. Kalau yang benci kan, oh iya ini bisa bantu begini-begini. Nah, ujung-ujungnya nyekek. Yang dimintai total 10 juta hingga mencapai berlipat-lipat ganda. Kalau enggak, ini anak mau dipenjarain Pak. Wah, sok banget dong bapak aku. Sampai akhirnya bapak aku bawa kabur tuh anak bontotnya naik sepeda motor, walaupun udah gede-gede gini karena dengan postur tubuh yang udah tua ya, udah gemeteran bawa motor entah kemana tanpa kabar berita. Wah, oleng adik aku di rumah karena yang di Taiwan telepon, aku coba telepon dicari kemana-mana. Takutnya ambruk di jalan tanpa sepengetahuan siapapun, kan itu lebih bahaya ya. Bukan menyayangkan adik akunya nih, intinya mah ini orang tua gimana gitu. Bagaimanapun itu kan bapak kami. Nah, dicari sama adik aku tuh ketemu dengan muka merah, dengan badan yang lesu, udah hampir drop itu bapak aku. Akhirnya bisa dibawa pulang. Nah, kita rembukan dan atas usaha yang tanpa hentinya ini Elis 15, karena dia itu tulang punggung kami di rumah. Tulang punggung kami yang di luar negeri, yang bagian keuangan lah. Jadinya Elis 15 itu kaki tangan kami, kakak-kakaknya yang di luar negeri. Usul dari kasus ini ya, istilahnya menyuruh orang untuk menyelidiki kasus ini. Jadi rundingan yang pertama itu disetujui. Rundingan yang pertama nih dengan kita ngasih uang damai sekian itu disetujui, deal itu udah tanda tangan, udah ada sertifikat. Dan kenapa bisa melonjak sampai berlipat-lipat? Karena orang desa yang diminta tolong sama bapakku itu, dia istilahnya mau nusuk dari belakang, uang dapat juga adik aku dijeblosin ke penjara. Tapi hal itu tidak terjadi gitu loh, karena ya usaha adik aku yang tanpa gigi. Dan ini cerita mencengangkan sekali guys, mencengangkan sekali, dan di dalamnya itu ada drama yang menyakitkan, memilukan, lebih cerita yang aku ceritain kemarin. Karena ini adik ipar aku ya, istrinya adik aku yang bontot ini, satu keluarga itu ada 3 anak perempuan ya. Dan yang jadi menantu kami ini anak perempuan pertama dari bapak yang berbeda. Ini dia anak pertama dari yang berbapak berbeda, dan dari bapak sekarang ini punya adik perempuan 2. Dan ibu dari si anak ini, dia menderita hampir dibilang IQ-nya 50%. Si ibunya nih, dari atasnya juga katanya ada kekurangan mental gitu. Jadi anak-anaknya itu bisa juga karena gizi buruk ya, karena masya Allah ekonominya itu untuk makan aja mungkin persis zaman dulu aku kecil, dengan rumah yang bilik yang ya masya Allah kalau diceritain mah. Jadi ini yang jadi menantu aku ya, menantu keluarga kami, dan 2 adiknya itu ada IQ yang ini. Bahkan si yang jadi menantu aku itu, kenapa dia mau banget sama adik aku, karena dia nyari perlindungan. Dengan kekerasan dari orang tua, pukulan, hantaman, juga kelaparan. Nah, ketemu adik aku walaupun cacat fisik, dia kan dengan keuangan itu wah melimpah banget guys. Walaupun dari mana caranya begitu loh. Jadi si anak ini nyaman, gak mau pulang, sampai akhirnya dinikahkan gitu. Walaupun ibunya sudah nyeret suruh pulang, udah hantemin, udah tendangan, udah penyiksaan di depan mata aku sendiri. Dan kasus ini berakhir dengan damai, karena sebenarnya nih yang jadi istri adik aku sama kedua adik perempuan nih yang beda bapak ini, sebelum pencabulan adik aku, sebelum dicabuli adik aku, mereka ini udah jadi piala bergilir saudara-saudara laki-lakinya dari keluarga mereka, entah kakaknya, entah pamannya, atau siapapun. Dan ini sumbernya dari orang kepolisian.
orang kepolisian yang membantu secara sukarela atas usaha Lilis 15. Kenapa dulu nggak terungkap kasus ini? Karena kan tahu sendiri orang Indonesia itu dengan duit. Dia jangankan buat ngurus-ngurus masalah ini, untuk makan aja mereka susah. Nah, karena keterangan itu jadi pegangan senjata buat adik aku, yang intinya adik aku itu kena getahnya begitu. Kena getahnya istilahnya mau ada meres. Kalau misalnya dapet nih puluhan juta ya istilahnya hoki, kalau nggak dapet ya udah. Betul, emang sebelumnya juga kasus itu udah terjadi, guys. Masya Allah, ada ya kasus begitu, dan ini aku menyaksikannya sendiri gitu loh. Itulah kehidupan nyata dari keluarga aku yang segala konfliknya, segala masalah. Next aku akan ceritain yang lebih drama, lebih menyayat hati, dan inilah kenyataan. Tidak meminjam kuping, tidak meminjam mata. Ambil sisi baiknya, yang jeleknya jangan ditiru ya guys. Terima kasih yang udah dukung channel Riani 15. Terus dukung, like, komen, dan subscribe-nya, tekan tanda bintangnya. Juga yang kangen dengan Sulastri ada di channel Lukito Yaman channel. Sehat selalu untuk kalian, dan tunggu giveaway dari aku di 5.000 subscriber. Bye bye.